مولانا من المسلمين وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان الفرج عن كل مخزون، سبحان من جعل خزائنه من الكاف والنون، سبحان من اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اوصل وتقبل سبب ما قرانا من سوره ياسين وغير من الذكر الى حضر سرنا ومن عمل صلاه زياره بشرف وكرامه. ثم صوم سبب ذلك الى روج من اولياء الشهداء والصالحين تصدق عليهم الى اهل جوام اسلم وانت اعلم باسمائهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنه منازلهم ومساكنهم. اللهم اجعل القران لهم في قبورهم ونساء بالقيامه الشفيع على الصراط نورا نيران سترا وحجابا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والله على خير بسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وافتح مسامع قلوبنا لذكرك وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Nur Yakin yang dirahmati Allah, bil khusus orang tua kita, guru kita Abu Yakin Haji Ghazali Musannif mata'anallahu bituli hayati wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin. Orang tua kita Bapak Haji Malik, Bapak Haji Agus, segenap DKM Masjid Nur Yakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk subuh hari ini Ustaz guru kita Ustaz Bawas minta tukeran. Jadi nanti hari Senin depan, subuh Senin beliau yang isi. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini kita bisa hadir di masjid berjamaah, beritikaf. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita senantiasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa dijadikan hamba-hamba yang istiqamah, alladzina khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, yang kelak Allah Subhanahu wa taala hindarkan dari sifat takut, sifat sedih karena kurangnya amal ibadah kita. Ya. Baik, kita lanjutkan kajian hadis Arba'in hadisan fi fadailil Quran yang disusun oleh Al-Habib Abdurrahman bil Faqih. Masuk pada hadis yang ke-19 ya. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-haditsu tasi' asyar. Hadis yang ke-19. An Anas radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam innal baita alladhi yuqra'u fihi al-Qur'an yaksuru khairuhu wal baitul ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an yaqillu khairuhu. Rawahul Bazzar. Wa rawal Baihaqi an Aisyah bilafdhi al-bait alladzi yuqra'u fihi al-Qur'an yatara'a li ahli as-sama'i kama yatara'a an-najma kama yatara'a an-najma li ahli al-ardh. Wa rawa Ibnu Abi Syaibah. Jadi di sini ada tiga ini. Ya, hadis-hadis yang semakna ya. Wa rawa Ibnu Abi Syaibah wa Muhammad bin Nasr an Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-baitu idza quri'a fihi al-Qur'an hadaratil malaikah wa tanakkabat anhu syayatin wattasa'a ala ahlihi wa kathura khairuhu wa qalla sharruhu wa innal baita idza lam yuqra' fihi al-Qur'an hadaratis syayatin wa tanakkabat anhu al-malaikah wa daqat ala ahlihi wa qalla khairuhu wa kasura syarruhu. Intaha wa makna tanakkabat ma'na.
Nah, hadis yang ke-19 tentang keutamaan Al-Qur'an, yang pertama diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal baita alladhi yuqra'u fihi al-Qur'an yaktsuru khairuhu. Sesungguhnya rumah yang sering dibacakan Quran di dalamnya, ya. Yuqra'u fihi al-Qur'an. Di sini lafadznya fi'il mudhari', ya. Yuqra itu artinya berulang-ulang, ya, takarrar, ya. Jadi bukan cuma sekali doang bacain Quran habis itu udahan. Pas selamatan doang, ya. Pas selamatan masuk rumah baru baca Quran, baca Maulid, habis itu udahan, udah enggak ada lagi baca Quran, ya. Jadi maksudnya berulang-ulang, sering dibacakan Quran di dalam rumah tersebut, yaksuru khairuhu, maka kebaikan akan semakin banyak muncul dari rumah tersebut. Wal baitul ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an yaqillu khairuhu. Dan rumah yang jarang, ya, bahkan tidak pernah dibacakan Quran di dalamnya, ya, yaqillu khairuhu, sangat sedikit kebaikan yang muncul dari rumah tersebut. Ini riwayat Bazzar. Dalam riwayat lain dari Aisyah radhiyallahu taala anha dengan lafaz al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an yatara'a li ahli as-sama'i kama yatara'a an-najma li ahli al-ardh. Ya. Rumah yang sering dibacakan Quran akan bercahaya sehingga para penduduk langit, para malaikat yang ada di langit melihat, ya, melihat ke bumi. Rumah-rumah yang dibacakan Quran itu bercahaya sebagaimana layaknya kita ketika melihat bintang di malam hari. Kita kalau ngelihat bintang, wow, ada jarak-jaraknya, ya, gak ngumpul gitu nggak? Oh, ada bintik-bintik, kayak bintik-bintik cahaya di atas langit. Nah, kayak gitulah para malaikat melihat rumah-rumah yang dibacakan Quran, ada kayak bintik-bintik cahaya di bawah, bercahaya rumahnya. Rumahnya dilihat oleh malaikat, rumahnya itu bercahaya, ya. Ini kalau di rumah tersebut sering dibacakan Al-Quran, penghuninya, ya, orang di rumah tersebut sering baca Quran di rumah, ya. Dari riwayat Ibn Abi Syaibah, Muhammad bin Nasr dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-baitu idza quri'a fihi al-Qur'an hadaratil malaikah. Rumah yang sering dibacakan Quran maka akan didatangi malaikat. Nah, rumah nih, rumah kita bacain Quran, sering kita baca Quran dalam rumah, malaikat hadir di rumahnya, ya. Wa tanakkabat anhu syayatin, setan akan berpaling keluar dari rumah itu, gak betah. Setannya gak betah di rumah. Kenapa? Rumahnya bacain Quran terus, ya. Wattasa'at ala ahlihi, dan rumah tersebut terasa lapang penghuninya walaupun rumah sempit, ya. Rumah cuma 2 kamar, anaknya banyak, sempit rumahnya, tapi terasa lapang, ya. Kenapa? Sering bacain Quran, ya. Wa kasura khairuhu, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang keluar dari rumah tersebut. Artinya penghuni rumah itu senang berbuat baik dan menebar kebaikan kepada sekitarnya, tetangganya, dan orang-orang sekitarnya, ya. Artinya orang yang penghuni rumah tersebut, ya, senantiasa berpikir positif, ya. Berpikir positif, pikiran positif, dan aura-aura positif yang keluar dari rumah tersebut menebar kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, ya. Orang demen sama orang dia, ya. Sebaliknya wa innal baita wa qalla syarruhu, dan sangat sedikit keburukan-keburukan yang keluar dari rumah tersebut, ya. Sedikit keburukan-keburukan yang keluar, aura-aura, bahasa kita aura-aura jahat itu gak ada dari rumah tersebut. Orang ngelihat rumahnya walaupun sederhana, senang lihat rumahnya, gitu. Pernah gak Pak lihat rumah,
Ya Allah sederhana, kecil, sederhana, tapi kita demen aja tuh ngelihatnya. Artinya dia punya aura tersendiri. Kalau kita lihat kita demen. Sebaliknya, ya ada kita lihat rumah, kita lihat aja di rumah kok begini amat gitu. Padahal rumah kayaknya bagus, tapi kok auranya itu bawaannya jelek. Orang ngelihat aja udah nggak demen. Nah, sebaliknya kata Rasulullah SAW, wa innal baita idza lam yuqra fihi al-Qur'an, dan sesungguhnya rumah apabila tidak pernah dibacakan Quran di dalamnya atau jarang dibacakan Quran, hadaratis syayatin, akan dihuni syaitan. Banyak jinnya di situ, penghuninya di situ banyak. Wa tanakkabat anhul malaikat, malaikat enggak betah di rumahnya. Ya. Malaikatnya juga betah. Gimana penghuninya itu? Wadaqat ala alihi, bahkan terasa sempit rumah itu bagi penghuninya. Rumah mah mewah bertingkat-tingkat, penghuninya aja nggak betah. Ya. Penghuninya aja nggak betah di rumahnya. Mana malaikat? Ya. Penghuninya aja nggak betah. Wadaqat ala ahlihi, sempit, terasa sempit. Gelisah kalau masuk rumah itu, gelisah dia, pengen keluar lagi, kelayaban kemana-mana. Ya. Wa qalla khairuhu, sedikit sekali kebaikan yang keluar dari rumah tersebut. Auranya itu beda. Wa kasura syarruhu, bahkan banyak sekali keburukan yang keluar dari rumah itu. Auranya beda. Ya. Itu kita lihat rumahnya mewah, bagus. Ya, bisa dikatakan jangankan orangnya, kucingnya aja punya kamar. Ya. Kucingnya aja punya kamar sendiri. Anjingnya punya kamar juga sendiri tuh. Anjing dia diadopsi di barat itu kan, anaknya anjing. Ya, dia adopsi anjing. Ya, anjing diangkat jadi apa? Anak angkat. Anjing dijadiin anak angkat. Bahkan ada tuh katanya saya dengar dari Husin dulu. Bahkan ada di Inggris, ya orangnya sudah tua banget, gak punya anak, dia punya adopsi anjing. Anjingnya itu udah dapat wasiat bahwa hartanya ini ketika tuan rumahnya meninggal, hartanya diserahkan kepada anjingnya. Coba, bagaimana tuh? Ya. Dulu pemikiran udah sempit. Ya. Kalau disedekahin itu hartanya manfaat, diserahin ke anjing. Ya, anjing punya rumah, anjing punya kamar. Nah, bayangin tuh, Pak. Ya. Rumah luas, kadang-kadang penghuninya itu gak betah di rumah. Yang ada kalau pada ngumpul ribut mulu. Akhirnya pada keluar lagi. Ya, gak betah di rumah. Ya. Kenapa? Apa sebabnya? Jarang baca Quran di rumah. Ya. Walaupun AC-nya banyak, gelisah tetap di rumah itu. Di sisi lain ada orang rumahnya AC-nya aja nggak ada, kipasnya satu, bareng-bareng semua ganti-gantian, tapi betah, adem, nyaman di rumahnya itu. Kenapa? Sering bacain Quran. Ya. Jadi yang pertama dari hadis yang pertama tadi, ya dari hadis yang pertama sampai hadis yang ketiga, pesan yang disampaikan di sini adalah yang pertama, bahwa rumah yang bahwa Al-Quran itu adalah merupakan cahaya. Ya, cahaya yang menerangi hati kita, bahkan menerangi rumah kita. Sehingga kalau kita lihat riwayat yang kedua, ya orang-orang yang suka dibacakan Quran di rumahnya tersebut, malaikat itu melihat secara hakikat, walaupun rumah itu tidak punya lampu, ibarat kata lampunya kagak ada, ya, gak punya lampu, lampunya cuma lampu zaman dulu, lampu minyak. Ya. Walaupun seperti itu, terlihat dari langit oleh para malaikat, wah rumahnya terang. Kenapa? Sering bacain Quran. Di sisi lain, ibarat kata walaupun lampunya itu banyak, gemerlapan di rumahnya, tapi kalau gak pernah dibacain Quran, terlihat gelap dari langit, dilihat para malaikat gelap di rumah. Kenapa? Gak pernah bacain Quran. Ya. Jadi
Makanya harus Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad ja'akum nurun." Telah datang kepada kalian nur, cahaya. Allah katakan dalam Al-Qur'an, Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian nur wa kitabun mubin, cahaya. Cahaya ini nurun wa kitabun mubin itu ditafsirkan oleh mufassirin ini atap bayan. Atap bayan itu artinya nur dengan kitab itu sama. Kalau dalam ayat lain lebih jelas lagi, wa anzalna ilaikum nuran mubina. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian bukti nyata dari Tuhan kalian, dan Allah telah turunkan kepada kalian cahaya yang jelas. Apa cahaya yang jelas di situ? Al-Qur'an. Mayoritas mufassirin mengatakan nuran mubina di sini adalah apa? Cahaya, yaitu Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an disebut dengan apa? Cahaya. Ya, bahkan Pak, bukan cuma rumah, orangnya saja yang suka baca Quran nih Pak. Yang suka baca, orangnya yang suka baca Quran bercahaya. Ya. Orangnya aja bercahaya. Dulu gitu ada santri dulu tuh. Ya. Terus kayaknya saya udah cerita dulu. Dulu Pak ada santri di sini. Ya, tahun sebelum pandemi lah. Jadi sebelum pandemi masih ada persami. Ya. Ada persami biasanya diadakan di sini. Nah, dulu ada santri kita ini indigo dia. Dia bisa melihat yang gaib. Dia bisa melihat jin. Bahkan kadang dia dimasuki jin. Ya. Jadi kadang dia ngomong itu, yang ngomong jinnya. Ya. Masuk ke dalam. Ya. Nah, antiknya dulu masih ada persami itu. Habib Hussein kadang datang ke sini mengisi apa? Mengisi persami. Ya. Jadi mengisi persami di sekolah. Ya. Banyak yang datang biasanya ikut kajian Quran. Ya. Nah, ini kebetulan ya santri ada di sini itu ikut juga. Nah, dia ikut dan duduk paling depan. Ya. Dia kaget itu ngelihat ketika Habib Hussein menyampaikan, dia kaget ngelihatnya. Ya. Kita aja ngelihatnya ini santri aneh ini, tapi dia diam. Nah, setelah selesai pengajian, dia nanya ke Ustadz Ali. Dulu masih ada Ustadz Ali di sini, Ustadz Ali Sarang. Sekarang beliau ada di Rumah Maul Fajar. Ustadz, itu siapa Ustadz? Ya. Itu Habib Hussein katanya. Kok ada cahaya di belakangnya? Terang banget katanya. Ada cahaya di belakangnya, terang banget. Ya. Terus setelah itu yang satunya juga sama. Habib Hamzah. Tapi cahayanya nggak terlalu, sedikit. Ini Habib Hussein terang banget tuh cahayanya. Nah, ini orang-orang yang indigo, orang gaib, istilahnya jin yang masuk ke dalam tubuhnya. Ya, dia bercerita, dia melihat itu. Artinya makhluk-makhluk selain manusia itu bisa melihat sesuatu yang tersirat, tersembunyi. Sebagaimana tadi malaikat bisa melihat rumah yang sering dibacakan Quran di dalamnya, rumahnya bercahaya. Nah, ini tadi anak kita dari santri kita ini ya melihat orang yang hafal Quran. Habib Hussein hafiz Quran, mengamalkan, mengajak orang untuk mentadabbur Al-Quran, mengkaji Quran. Terlihat oleh orang-orang jin ya istilahnya lah, kan dia dirasukin jin. Ya. Dalam dirinya ada jin. Dia melihat bercahaya. Ya. Artinya apa? Kalau kita sering baca Quran, maka secara otomatis cahaya itu ya ada pada diri kita. Bukan cuma rumahnya, orangnya juga bercahaya. Bayangin Pak. Ya. Itulah kenapa dikatakan hudan, petunjuk. Ya. Seperti ibaratkan dulu ya. Kita ini masuk gua. Kita ini hidup di dunia ini seperti orang yang masuk gua. Ya. Orang yang masuk gua gelap, nggak ada lampu, kira-kira mesti bawa apa kira-kira Pak? Mesti bawa lampu.
atau senter. Nah, lampunya itu atau senternya itu Al-Quran. Ya, lampunya atau senternya itu Al-Quran, hidup di dunia ini. Ya. Nah, kalau kita punya lampu, punya senter, ya, kira-kira ketika masuk gua dinyalain apa enggak, Pak? Dinyalain enggak? Dinyalain. Bagaimana ceritanya? Bawa senter, masuk gua gelap tapi enggak dinyalain, mau nabrak kita. Iya enggak, Pak? Nabrak kita enggak bisa ngelihat. Nah, Quran ini ibarat kata kita ini udah punya senternya, tinggal nyalain doang. Dinyalain itu artinya apa? Ditadaburkan dan diamalkan, itu artinya. Ya, bagaimana kita cara mengamalkan Quran kalau kita nggak tahu artinya? Bermula dengan mengetahui artinya, merenungkan, kemudian berupaya untuk mengamalkan, kan begitu. Nah, kalau kita punya doang, kalau kita amalin, bagaimana ceritanya masuk kayak orang masuk gua nggak bawa senter tapi nggak dinyalain, nabrak kemana-mana udah. Ya. Nah, inilah kenapa Al-Quran dikatakan sebagai hudan, petunjuk, karena dia membimbing kita. Kalau kita benar-benar membaca, mentadabburkan dan mengamalkannya. Ya. Tapi keutamaan Al-Quran ini, Pak, ya, walaupun kita tidak tahu artinya, itu sudah membawa dampak yang besar, aura yang positif dalam diri manusia. Apalagi kita tadabburkan, apalagi kita amalkan, wah, itu manfaatnya sangat besar sekali. Dan yang paling dulu Rasulullah SAW pernah mengatakan seperti ini. La taj'alu kuburakum, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian ini seperti pekuburan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, emang ada orang yang menguburkan saudaranya atau menguburkan keluarganya di dalam rumah? Gak ada ya Rasulullah. Mana ada rumah dijadiin pekuburan? Apa kata Rasulullah? Rumah yang dijadikan pekuburan itu maksudnya adalah rumah yang tidak pernah dibacakan Quran. Ya. Rumah yang tidak pernah dibacakan Quran itu rumah laksana pekuburan. Juga gitu kata Rasulullah. Ya. Diibaratkan apa? Rumah kayak pekuburan. Angker. Pekuburan itu apa? Angker, gak ada yang demen di situ. Ada nggak orang demen betah tinggal di kuburan? Gak ada. Ya. Itulah kenapa korelasi dengan ayat hadis yang ketiga tadi ini, kenapa rumah itu ya penghuninya nggak betah, ya, rumahnya nggak betah, penghuninya nggak betah, rumah gede nggak betah di situ. Kenapa? Udah kayak kuburan rumahnya, nggak pernah dibacain Quran. Ya, nggak pernah bacain Quran. Benar kata Rasulullah. Ya. Aura-aura positif itu nggak ada. Ya. Orang yang lihat aja udah nggak enak. Jangan orang lihat, orang bertamu ke sana, sumpah dia nggak betah, dia pengen pulang. Ya, orang bertamu. Ya. Nah, ini keutamaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita melalui Al-Quran. Nah, oleh sebab itu, jangan sampai Bapak dan Ibu sekalian kita tinggalkan baca Quran di rumah, walaupun hanya sebentar. Ya, 5 menit, 10 menit, yang penting rutin kita baca Quran di rumah. Ya. Saya sibuk banget Ustaz, saya aja subuh-subuh udah berangkat kerja, ya kan? Subuh-subuh udah berangkat kerja, pulang udah mau maghrib, sampai rumah udah capek, habis isya tidur udah kita. Kapan baca Qurannya kita harus di rumah? Ya udah, ya setel MP3 Al-Quran di rumah, setelahnya di rumah udah, ya MP3, biar suasana Qurannya itu ada, jangan sampai gak ada sama sekali, ya. Jadi kan udah pernah itu pelajaran sebelumnya ini hadis yang keberapa tuh kemarin tuh? Ya, surah Al-Baqarah. Ya, rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah secara umum Al-Qur'an, maka syaitan-syaitan akan keluar, gak betah di rumah itu. Ini korelasinya hubungannya masih berhubungan dengan hadis yang sebelumnya. Ya. Nah, jadi ya mudah-mudahan melalui hadis ini memotivasi kita untuk sering membaca Al-Quran. Sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian, bukan keinginan kita agar rumah bercahaya, bukan itu. Yang penting itu adalah bagaimana Al-Quran yang kita baca di rumah ini memunculkan aura positif kepada semua anak dan cucu kita.
Anak kita tuh gak kepengen membuat kejahatan, kegaduhan, sesuatu yang jelek itu gak mau dia. Kenapa? Aura positif yang ada di situ yang mempengaruhi dirinya sehingga keinginan untuk melakukan keburukan itu gak ada. Anak-anaknya pada sopan sama orang tua, berakhlak yang bagus. Kenapa? Aura positif yang bagus di situ. Nah kalau nggak pernah dibacain Quran, anaknya pada kemana mulu, gelayapan kemana-mana, gak betah di rumah. Bapaknya juga sama, gak betah juga di rumah, ngopi mulu kemana-mana. Mentang-mentang sekarang ngopi mana-mana ada, ngopi mulu. Anaknya jajan mulu, macam-macam sekarang nggak berjajanan tuh, ada gacoan lah, ada mie gogo lah. Mie gogo itu Pak, mie gogo 5 ribuan. Jadi anak-anak SMP itu pada nongkrong di situ udah 5 ribuan soalnya. Di situ bernongkrong malam-malam. Gak betah di rumah. Ya. Rumah yang pernah dibacain Quran. Ya. Baik, ini saja mungkin bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan silakan. Ya. Ya, Pak Mujang. Ya. Ya. Ada nggak atau sama nggak pengaruhnya kita ngaji sendiri dengan kita meminta berapa? Ya. Asal ada pengaruhnya nggak? Ya. Kalau sama enggak? Ya. Ada pengaruhnya nggak? Nyetel murotal di rumah ada pengaruhnya. Tetap ada pengaruhnya. Ya. Karena tadi pelajaran sebelumnya yang hadis-hadis pertama apa yang kedua yang kemudian kita baca itu. Ya, mendengarkan Al-Quran. Ini Pak. Mendengarkan Al-Quran. Dengerin aja nih, kita nggak baca, dengerin doang. Ya, mendengarkan Al-Quran itu sudah dapat kemuliaan. Ya, karena masih ingat gak hadis yang pertama mana apa yang kedua gitu. Ya, yang kita kaji itu. Mendengarkan saja itu sudah ada artinya, sudah ada asarnya. Nah, dengan kita memutar murattal di rumah itu sudah punya asar tersendiri ya. Nah, tapi alangkah baiknya kalau yang baca itu penghuninya, orangnya baca. Ya. Kan tadi ada hubungannya. Ada orang hafiz Quran, hafal Quran, ngajak orang hafal Quran, orangnya itu bercahaya dilihat sama makhluk-makhluk lain gitu. Orangnya bercahaya, artinya dia membawa aura positif. Ya. Dia membawa aura positif. Jangan sampai rumah kita doang yang beraura positif, orangnya gak pernah aura positif, gak pernah baca Quran juga. Habis apa namanya? MP3 mulu jadi setel di situ, dia sendiri nggak pernah baca Quran, tapi masih mending lah gitu, masih dengerin Quran gitu. Ya, ya bagusnya sih baca Quran pokoknya. Saya nggak lancar soalnya Ustaz baca Quran. Pak, sekarang itu banyak di dalam handphone, di YouTube kita lihat tuntunan baca Quran. Ada juga tuntunan baca Quran murattal yang lambat itu, yang pelan bacanya. Nah kita setel itu, kita ikutin baca. Kita sadar nih, gak lancar bacanya dan malu belajar. Ya udah, kalau malu belajar tapi pengen baca Quran, cari banyak kok di YouTube saya lihat. Ya. Yang pernah kayak kemarin untuk memandu anak-anak, sengaja saya cari bagaimana caranya nih biar anak-anak yang belum lancar baca Quran bisa ikut hafal Quran. Saya cari itu, ketemu saya banyak sekali Pak. Ya, jadi di situ panduan baca Quran, dia baca, direkam sama dia baca ditunjuk itu per kalimat Quran, dia baca dengan nada pelan. Ya. Itu udah. Dalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Masa kita nada lambat begitu kita enggak bisa ngikut. Nah, itu lama-lama, Pak, ya. Jadi orang bisa baca itu kenapa? Sering baca, jadi kenapa? Bisa baca. Sama kayak kita dulu nah. Kenapa sekarang kita bisa baca WA, baca WhatsApp, baca koran gitu bisa lancar? Nah, kalau sering baca, Quran sama begitu juga. Kalau kita sering baca Quran, nanti lama-lama lancar juga. Ya, lama-lama lancar juga. Yang penting kita punya itikad, punya kemauan pengen baca Quran, walaupun bentar aja. 5 menit, 10 menit, ya. Rutin tapi insya Allah lancar Pak baca Qurannya. Ditandain jangan itu mulu tapi ya ditandain sampai sini. Kalau itu mulu ya benar udah lancar, itu mulu diulang-ulang. Biar jalan hatam sekali-kali hatam gitu.
bukan bulan Ramadan doang. Udah bulan Ramadan gak hatam, di luar Ramadan gak apa lagi gitu. Ya, kita kasih lah misalnya satu halaman itu kalau mushaf Madinah Pak, itu 15 baris. Ya udah kita bagilah di situ. Ya, pagi kita baca 5 baris, siang 5 baris, malam 5 baris, satu halaman selesai udah. Habis itu kita baca artinya, terus pindah lagi halaman berikutnya, ditandain gitu. Ya, insyaallah lancar bisa. Ya, jadi artinya nggak ada alasan untuk saya jarang baca Quran soalnya saya nggak lancar baca. Bisa pokoknya. Ya. Ada tuntunannya. Ya gitu ya Bang Ujang ya. Beda ya. Ya. Bisa percaya terus saja. Minimal tukang ngamen nggak mau mampir kalau dengar aturan. Insyaallah. Kalau lagi ngaji ya kan tidak berani dia. Terjemah kalau kasih. Iya. Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Oh iya. Iya. Kenapa? Iya. Bagaimana kita menengahi? Iya. Dari mana-mana sambil kerja sambil setiap Iya. tidak dengerin. Iya. Ya. Jadi seperti ini ya. Ini perlu kita pahami ya. Kadang kita kalau zaman dulu sering itu ya. Sekarang aja ada agak jarang-jarang. Jadi saya kalau di Sulawesi itu masih sering itu saya dengar 15 menit sebelum sholat 5 waktu ya, itu udah nyetel Quran. Nah kalau udah tinggal 5 menit lagi baru azan, itu biasanya sholawat, wassalatu wassalamu alaik, kayak gitu biasanya gitu. Tandanya udah mau azan ini. Nah ada di sebagian waktu di lain hari, khususnya di hari Jumat, kadang udah jam 11 sudah disetel Quran tuh. Setel Quran. Ini inisiatif DKM doang nih, ya, biasanya. Nah, hal-hal yang semacam ini, ya, ini kan bukan artinya cuma menyetel Quran, ya. Beda dengan azan ya. Ini beda dengan azan. Kalau azan itu memang disengaja harus dinyaringkan biar semua orang tahu udah waktu sholat. Kalau nyetel Quran itu, itu hanya inisiatif, memang bagus, ya. Tapi harus tahu sekitarnya. Berkaca dari satu riwayat dari riwayat hadis, kalau ada orang sedang sholat maka pelankan baca Quran. Begitu juga kalau ada orang tidur, pelankan baca Quran. Kenapa? Agar tidak mengganggu orang lain. Ya, agar apa? Tidak mengganggu orang lain. Artinya pesan dari hadis riwayat ini, jangan mengganggu orang lain dengan bacaan Quran kita. Walaupun bacaan Quran itu bagus, tapi kita harus lihat kondisi di sekitar kita. Apakah orang senang atau orang gak senang. Kalau orang gak senang atau merasa terganggu dengan aktivitasnya, maka jangan nyaringkan. Gitu ya, ini pelajaran ini. Walaupun itu bagus. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Ya. Orang itu ketika kita menyetel Quran gede-gede misalnya ya, sebenarnya ya dia nanti akan marah, merasa terganggu. Akhirnya yang dicela apanya? Yang dicela apanya? Orang nyetel apa bacaan Quran yang nyaring itu? Rata-rata orang nyela, Quran nyaring banget ini. Gitu. Yang dicela apanya? Quran yang dicela. Bukan datang ke DKM ngasih tahu, bang jangan nyaring ini bang, lagi ada acara, lagi ini terganggu. Ya, ini Quran nyaring banget sih ini. Begitu jadinya. Yang dicela apa? Qurannya. Orang jadi mencela Quran. Orang jadi gak suka Quran. Ya. Jadi lebih bagusnya itu, kalau ingin menyetel Quran di masjid, kita tanyakan dulu ke warga-warga sekitar.
Demen nggak? Setuju nggak kalau kita nyetel Quran kalau mau sholat nih? Ya. Kalau sudah setuju, semua jamaah juga suka kalau nyetel Quran. Ya bagus itu Pak, bagus tuh Pak. Bagus tuh ketua, misalnya ketua DKM, bagus tuh ketua, biar kita ingat kalau udah mau azan gitu. Jadi kan kalau 15 menit sebelum masuk sholat itu nyetel Quran, kita jadi punya persiapan gitu. Nggak tiba-tiba langsung sholat, apalagi di masjid yang habis azan baru 5 menit langsung qomat gitu. Nggak sempat yang dengar azan baru mau siap-siap, baru pakai baju, nah udah qomat gitu. Belum sempat. Untungnya Nurul Yakin agak lama dikit gitu. Nurul masjid lain bagaimana ya? Ada yang baru aja habis azan gue langsung qomat aja, buru-buru jamaahnya semua sepakat buru-buru gitu. Ya, agak sempat orang dari rumah baru mau jalan, nah udah qomat. Gitu. Nah, jadi ada yang memang mesti seperti itu. Nah, kalau itu kesepakatan bagus. Ya, tapi beda dengan azan ya. Wah, ini azan mengganggu ini, nggak bisa. Karena azan memang syiarnya harus dijaringkan. Dulu ada peraturan azan tidak boleh nyaring-nyaring. Mau gue ceritanya, azan buat manggil orang, kalau nggak nyaring orang nggak dengar entar. Ya, ada nggak tidak? Azan katanya nggak boleh nyaring katanya. Azan buat sekitar aja, dia nggak bisa. Azan itu memang buat nyaring. Maka di zaman Nabi itu karena belum ada mikrofon, ya, belum ada sound system, belum ada mikrofon. Orang azan di zaman Nabi itu naik ke menara, di atas menara azannya, biar terdengar. Atau naik ke tempat yang tinggi, biar terdengar oleh orang. Ya, andai di zaman Nabi itu ada mikrofon, dipasang gede-gede itu mikrofon. Ya. Cuma nggak ada doang, akhirnya naik ke menara. Itu isyarat bahwa azan itu memang harus dinyaringkan, syiar biar orang dengar sholat. Ya, ini ada peraturan kemarin tuh dulu, beberapa tahun lalu itu. Jangan nyaring katanya. Ya, keren seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Cukup kira-kira ya. Ya mudah-mudahan manfaat. Ya bukan cuma sekedar lewat telinga kanan keluar telinga kiri, tetapi setelah ini kita semakin bersemangat, semakin termotivasi untuk membaca Quran di rumah. Bahkan bukan hanya kita ajaklah anak-anak kita, ajak cucu kita, ajak istri kita baca Quran di rumah. Jangan kita doang. Ya, apalagi jangan MP3 doang yang disetel. Itulah baca Quran. Mudah-mudahan membawa banyak manfaat, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi keluarga kita mendapatkan banyak keberkahan daripada Al-Quran. Al-Hadini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad warham ummata sayyidina Muhammad wastur ummata sayyidina Muhammad wajbur ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwaabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanatil hilmi. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa nawwir samawati wal arda bi rahmatika ya rahim. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.